Hidrosefalus, istilah yang berasal dari bahasa Yunani, hidro yang berarti air dan cephalus yang berarti kepala. Sehingga kondisi ini sering dikenal dengan kepala air adalah penyakit yang terjadi akibat gangguan aliran cairan di dalam otak atau cairan cerebrospinal. Gangguan tersebut menyebabkan cairan menjadi bertambah banyak yang selanjutnya akan menekan jaringan otak dan area sekitar, khususnya pusat-pusat saraf yang vital. Hidrosefalus adalah suatu penyakit saraf. Biasanya penyebabnya karena adanya penumpukan atau cairan otak atau LCS yang tidak bisa berkembang dengan baik. Penyebabnya ada berbagai macam sebab ya. Bisa karena faktor kongenital ya, kemudian bisa yang faktor didapat. Pada faktor kongenital itu misalnya karena faktor kelainan pertumbuhan bayi di dalam janin, yaitu bisa karena adanya trauma pada saat melahirkan ataupun trauma pada saat hamil. Kemudian bisa juga karena infeksi yang sering terjadi pada ibu hamil, yaitu infeksi yang karena penyebab toksoplasmosis. Kemudian bisa juga karena adanya tumor pada anak tersebut. Misalnya yang sering kita dapatkan adalah tumor glioma di daerah cerebellum. Kemudian kalau yang didapat bisa karena adanya infeksi, salah satunya infeksi selaput otak yaitu meningen. Kemudian adanya perdarahan, yang sering terjadi adalah perdarahan subarachnoid. Kemudian bisa juga karena adanya trauma kepala, misalnya jatuh ataupun faktor kecelakaan. Cukup banyak penderita hidrosefalus di dunia. Kasus hidrosefalus sering terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa di atas usia 60 tahun. Namun orang dewasa muda juga bisa mendapatkannya. National Institute of Neurological Disorders and Stroke atau yang disebut dengan NINDS memperkirakan hal itu 1-2 dari setiap 1000 bayi dilahirkan dengan hidrosefalus. Menurut dokter spesialis anak di RSUD Manokwari, Dr. Maria Warwe, kasus hidrosefalus beberapa kali ditemui di Manokwari, Papua Barat. Selama 3 tahun terakhir, ada 6 kasus yang telah ditanganinya. Kasus terakhir adalah anak dari pasangan Ayu dan Joko, warga Manokwari yang lahir dengan cacat bawaan dan menderita hidrosefalus. Oke, pemirsa, sekarang kita sedang jalan ke rumah singgah dan ingin bertemu dengan Nur Hakim, seorang penderita hidrosefalus. Jadi kita mau lihat dia masih umur 3 tahun dan dia sedang berjuang melawan penyakitnya itu. Pak, kayaknya di gang depan situ deh. Nah, iya. Kecil banget ya gangnya. Nah Pak, ini nih rumah singgahnya. Sini aja Pak, aku turun ya.
pemirsa, bertemu bersama saya lagi Dr. Tasha Finsky di program Kata Dokter BFF. Kali ini kita akan bertemu sahabat kita bernama Nur Hakim yang menderita hidrosefalus. Apa itu hidrosefalus? Hidrosefalus adalah sebuah kelainan yang biasa terjadi pada anak-anak atau bayi malahan yang ubun-ubunnya belum tentu sempurna, sehingga cairan dalam otaknya itu bisa meningkat dan menyebabkan kepalanya terlihat lebih besar daripada teman-teman seumurannya. Nah, kita mau lihat kondisi Nur Hakim kali ini bagaimana? Ayo kita lihat sendiri. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Ibu Sandy ya? Iya. Ya, saya Dr. Natasha dari Kata Dokter BFF. Terima kasih ya Ibu udah memperbolehkan kita melihat Nur Hakim hari ini. Oh iya. Jadi gimana Bu kondisinya? Baik? Alhamdulillah baik. Kita boleh langsung ketemu aja nggak Bu? Boleh, ya? masuk silakan. Oke, kasih Bu.